Ya, haleluya. Shalom saudara. Harus kita bersuka cita, saudara. Ya, karena malam hari ini juga saya akan sampaikan kata bersuka cita. Karena itu kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Kita akan baca sampai ayat yang ke-18, tetapi mungkin materi malam hari ini hanya ayat 16. Tetapi satu paket, apakah besok dilanjutkan atau lusa, ya semoga kita berdoa terus kepada Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Ini pasti biar kita tidak buka, ada di antara kita yang diberikan karunia bisa hafal. Karena ayat sering-sering kita selalu baca. Ya, puji nama Tuhan. Ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Nah, saudara, ayat yang ke-18 ini menyimpulkan dari kedua ayat yang ada di atas, yaitu kata bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa. Nah, sekarang saudara, kita akan berbicara tentang kata bersukacitalah senantiasa. Apa sebenarnya yang dimaksud oleh firman Allah lewat Rasul Paulus disampaikan kepada jemaat di Tesalonika dengan sebuah kata bersukacita. Kata bersukacita, saudara, adalah sebuah ungkapan kegembiraan, kebahagiaan bagi kita. Ya, seperti ya seringkali umpamanya kalau kita diberi perintah atau kita disuruh, ya Bapak Gembala atau orang tua kita selalu katakan, oh kenapa sudah muka lonjong? Ya, seringkali juga saya selalu perhatikan, saudara, saya pegang saya punya kepala, saya punya muka. Nah, mau baik mau tidak baik ini disampaikan sama saya, tetap saya punya muka ini lonjong. Ya, tidak pernah bulat. Haleluya. Nah, tetapi saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kehidupan yang dibilang sukacita itu tetap bersukacita. Kata bersukacita ini ditulis dalam kebenaran firman Tuhan untuk menggenapkan semua kata berbahagia yang ditulis oleh Yesus dalam khotbahnya pertama di bukit, yaitu dalam ucapan bahagia dalam Matius pasalnya yang ke-5. Ayat yang ke-12 di sana itu telah memberikan sebuah keutuhan dari beberapa kata bahagia yang disampaikan oleh Yesus dengan disimpulkan dalam bersukacita. Ya, karena itu kita lihat dulu di dalam Matius 5 ayat yang ke-12. Ya, bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Ya, ayatnya yang bagian A sudah, saudara. Bersukacitalah dan berbahagialah karena upamu besar di sorga. Demikian juga pernyataan Yesus langsung kepada murid-muridnya ketika dia mengutus murid-muridnya 70 orang untuk pergi memberitakan Injil dengan berpasang-pasangan, berarti ada 35 kelompok, dan ketika mereka kembali mereka bersukacita. Saudara, karena apa? Mereka bisa mengusir setan, mereka bisa mengalahkan iblis, ya mereka bisa menyembuhkan orang sakit. Tetapi di dalam ayat 20 Tuhan katakan dalam Lukas 10 ayat 20, janganlah kamu berbahagia bersukacita oleh karena kamu bisa melakukan ini, tetapi bersukacitalah oleh karena namamu terdaftar di sorga. Nah, itu bersukacitalah. Tetapi apakah seringkali kita manusia ketika kita punya nama terdaftar di sorga itu bersukacita? Kita melihat dari anak-anak sepertinya kalau dia pulang sekolah habis penerimaan rapor atau habis pengumuman, saudara, dia datang di rumah, apa yang dia lakukan? Dia bilang, hore papa, hore mama, saya lulus, saya juara 1. Oh, saya sangat bangga, saya sangat senang. Kenapa? Karena saya juara 1. Atau mungkin saya lulus ujian, atau mungkin saya diterima di kuliah, saya menerima undian, saya menerima hadiah dari ini. Itu menunjukkan sebuah ekspresi sukacita. Ya. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, kenapa Tuhan menuliskan kata bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa ini berarti tidak pernah ada berkeputusan, tidak ada kata berkesudahan. Kita bersukacita terus di dalam kehidupan kita, saudara, sehingga firman Allah mencatat bersukacitalah senantiasa. Bersukacita ini adalah sebuah isi hati Tuhan untuk kita bersukacita kepada Dia, karena itulah yang menjadi kerinduan Tuhan, keinginan Tuhan. Dia memanggil kita dan memilih kita supaya kita terus bersukacita. Bersukacita yang seperti apa? Ketika kita datang ibadah, ketika kita di rumah, ketika kita di mana, hidup kita, hati kita harus selalu dipenuhi dengan sukacita. Ya.
Sehingga ketika kita selalu bersukacita, kelihatan orang yang selalu bersukacita selalu awet muda, selalu sehat dan selalu kuat. Nah saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kata sukacita? Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 32 ayat yang ke-11. Haleluya. Dalam ibadah ini saudara harus kita sukacita, sekalipun mungkin kita sudah lelah, sudah loyo, sudah malam ke-62 hari ini, ya. 32 ayat yang ke-11. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Nah ini adalah mazmur yang disampaikan oleh Daud dalam nyanyian pengajaran. Kenapa? Dia mengatakan bahwa bersukacita dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Ini adalah sebuah isyarat atau sebuah pengajaran yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan untuk terus hidup dalam sukacita. Seperti yang telah dialami oleh Daud, sekalipun dia banyak mengalami cobaan, dia banyak mengalami tantangan, dia banyak yang mengalami cemoohan, dia banyak mengalami celaan, baik dari keluarganya sendiri ataupun dari orang lain, ya. Dari raja yang diagung-agungkan sendiri, yaitu Raja Saul, dari istrinya sendiri, yaitu Mikdal, ya. Dia dicemooh, dia banyak persoalan yang dihadapi, tetapi kenapa sampai dia bertahan untuk terus melayani Tuhan? Karena dia selalu ada sukacita. Sukacita yang seperti apa, saudara kasih Tuhan, yang dimaksudkan oleh Raja Daud? Kita lihat lagi di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-17. Mazmur 40 ayat yang ke-17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Ya, biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripada Tuhan tetap berkata, Tuhan itu besar. Nah, ini sudah mulai mengarah kepada sasaran yang sebenarnya. Kenapa sampai kita diminta untuk bersukacita? Ternyata di sana adalah sebuah bentuk pengagungan. Di sana adalah sebuah bentuk pujian, penghormatan yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Sehingga oleh Rasul Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Saudara, karena biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Di dalam kita mau mencari Tuhan, kita harus selalu hidup di dalam sukacita. Kita harus hidup di dalam setiap kehidupan kita menyatakan ucapan-ucapan bahagia yang telah disampaikan oleh Yesus. Berbahagialah orang yang miskin karena mereka yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah mereka yang membawa kabar damai karena mereka akan disebut seperti ini. Ya, itu yang disebut di dalam kitab Matius pasalnya yang kelima yang kita baca ayat yang ke-12 tadi. Nah, kemudian di dalam Mazmur 60 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 68 ayat yang keempat. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Nah, kalau kita merasa diri bahwa kita ini orang benar, bahwa nama kita telah terdaftar di sorga adalah sebuah kepastian bagi kita, maka di sini dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang benar bersukacita. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Nah, bagaimana saudaraku, ketika kita datang dalam ibadah, kita tidak nampakkan kita punya ekspresi sukacita, kita tidak nampakkan ekspresi kita berbahagia. Kenapa saudara? Mungkin karena kita diliputi oleh berbagai macam persoalan di rumah, sehingga kita punya muka-muka lonjong. Ya, dikatakan biasa kepada kita muka lonjong, tidak punya ekspresi wajah yang ceria. Ya, bagaimana kita merasakan hadirat Tuhan kalau kita tidak memiliki hati yang ceria, kalau kita tidak memiliki sebuah semangat untuk bersukacita di hadapan Tuhan? Saudara kasih Tuhan, karena itu kenapa sampai Daud harus menyampaikan ajaran ini kepada kita, bersukacita? Ya, apa yang dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 164. Ini adalah pujian Daud selama 7 kali dalam sehari. Nah, saudara, ini akan membuka 119 ayat yang ke 164. Ini akan membuka rahasia sebenarnya apa itu pujian Daud. Kenapa sampai dia berdoa 7 kali sehari? Ya. Ayat yang ke 164 Mazmur 119. 7 kali dalam sehari
Aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Nah, saudara, ini adalah sebuah rahasia yang paling dalam yang terkandung dalam puji-pujian Daud. Kenapa dia harus memuji Tuhan 7 kali sehari? Apakah benar Daud memuji Tuhan 7 kali sehari, saudara? Apa benar, saudara? Ya, katakan amin, jangan kita ragu. Apa benar, saudara? Tetapi kalau saya mau katakan, saudara, Daud memuji Tuhan bukan hanya 7 kali sehari. Amin. Bukan hanya 7 kali sehari. Tetapi kenapa Raja Daud menuliskan 7 kali sehari dia memuji Tuhan? Ya. Ingat, saudara, bahwa Allah itu ada memiliki 7 roh. Ya. Allah itu memiliki 7 roh. Maka Daud harus memuji Tuhan dalam sehari kepada ke-7 roh ini. Tetapi kita harus lihat bahwa Daud ini dia berkata bahwa mulutku penuh dengan pujian, sepanjang hari aku beri penghormatan kepadamu. Kenapa sampai dia harus mengatakan 7 kali dalam sehari dia harus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan? Berbeda dengan Daniel. Apakah Daniel tidak memuji Tuhan sama seperti Daud? Pasti sama. Tetapi di sana Daniel dikatakan berdoa. Ya, mungkin besok kita akan temukan 3 kali sehari dia berdoa. Ya. Karena bersukacita atau memuji Tuhan atau memuliakan nama Tuhan itu beda dengan berdoa. Tetapi di dalam berdoa kita bisa memuji Tuhan. Di dalam memuji Tuhan juga kita bisa juga menyampaikan doa kita secara tidak langsung di hadapan Allah. Tetapi kedua-duanya, saudaraku, mempunyai tujuan yang berbeda. Kalau untuk pujian itu hanya khusus kita berikan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan kita ambil di dalam doa itu yang disebut doa pujian yang untuk kebesaran nama Tuhan. Tetapi kalau berdoa itu, saudara, yaitu dikhususkan dikembalikan untuk kepada kita dan kepada orang-orang lain yang kita doakan. Sehingga baik kedua-duanya sangat penting, tetapi yang lebih penting adalah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sehingga Raja Daud berkata 7 kali dalam sehari aku menyembah Tuhan. Karena itu, saudara, kita lihat di dalam Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mazmur 71 ayat yang ke-8. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu. Amin, saudara. Apakah hanya 7 kali sehari dia memuji Tuhan? Kemudian ayat yang berikutnya, dan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Sehingga ada pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Ingat, kita memberi penghormatan bukan hanya saat ini, tetapi kita memberi penghormatan sepanjang hari, dari pagi sampai malam sampai pagi lagi. Itulah kita memberikan penghormatan kepada Tuhan, dan di dalam mulut kita penuh dengan pujian. Ingat, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Raja Daud memuji Tuhan. Dia memuji Tuhan khusus untuk memuliakan nama Tuhan, bukan hanya 7 kali dalam sehari, tetapi dikatakan firman Allah sepanjang hari. Maka dia mengatakan dia ingin seumur hidupnya duduk di rumah Tuhan sepanjang masa, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kemudahan Tuhan, menikmati segala apa yang saudaraku, apa seringkali kita salah paham ketika kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita datang di dalam kumpulan-kumpulan, saudara, di situ kita bersama-sama dengan umat-umat lain untuk menaikkan pujian dan penyembahan bersama kepada Tuhan. Tetapi di saat kita bersendiri, kita berada dengan keluarga, kita mungkin pergi kemana, saudara, mulut kita ini jangan terlepas dari setiap kata pujian. Sebab ketika kita mulut ini terlepas dari pujian, akan dengan mudah mulut ini kita gunakan dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Karena roh itu penurut, tetapi daging ini lemah. Mulut kita ini adalah daging, tetapi yang keluar dari mulut kita berupa suara, berupa pujian, itu berasal dari roh kita yang disampaikan, diekspresikan dalam kehidupan kita. Sehingga harus terjadi di dalam diri kita, mulut kita ini selalu penuh dengan pujian di hadapan Allah. Jangan sampai pernah kita bebaskan mulut kita untuk tidak memuji Tuhan. Baik kita berkata-kata kepada Tuhan, kita berkata-kata kepada keluarga kita, kita berkata-kata kepada anak-anak kita, kepada orang-orang tua kita, kepada sesama kita, kepada siapapun, kita harus mengeluarkan ucapan yang sifatnya untuk memuliakan nama Tuhan, yang sifatnya memberi penghormatan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa itu tidak pernah ada selang waktunya, tidak pernah berkesudahan. Kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Sekali lagi di dalam Filipi dikatakan bersukacitalah kepada Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Sia didobol lagi, bersukacitalah. Kenapa? Karena ketika kita bersukacita kepada Tuhan, itu mengekspresi
pujian dan penyembahan kita kepada Allah itu adalah obat yang manjur, yang bisa menyembuhkan segala penyakit yang kita rasakan. Tetapi coba sesaat-saat saja kita memuji Tuhan melompat-lompat, tetapi begitu hari-hari berikut lagi kita tidak memuji Tuhan, kita tidak melihat seperti kita punya badan ini kaku. Kenapa? Karena tadinya kita bergerak, akhirnya begitu berikut tidak bergerak lagi. Tetapi kalau kita bergerak selalu dari sudah, aduh Bapak bukan main, saya lolos diterima di universitas ini luar biasa. Tetapi bagaimana orang, Bapak saya lolos Bapak diterima di Uncen. Tidak ada raut sukacita disampaikan kepada. Tetapi kalau orang yang bersukacita, haleluya, saya punya nama terdaftar di sorga, saya pasti masuk sorga. Kenapa? Karena nama saya sudah terdaftar. Tetapi sekalipun sudah terdaftar, itu masih bisa dihapus. Kenapa? Karena kita punya mulut berganti, bukan lagi mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mulut kita sudah berganti dengan yang lain. Aku masih seperti yang dulu. Haleluya. Nah ini ciptaan yang lama. Kalau kita menyanyi begitu, aku masih seperti yang dulu, tidak pernah berubah-ubah. Sedangkan kita sudah menjadi ciptaan baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Amin saudara. Ku takkan seperti dulu lagi. Saat ku bertemu Yesus, hidupku jadi baru. Ku takkan seperti dulu lagi. Ya begitu. Kita menjadi orang yang percaya. Harus kita semangat. Kenapa? Kita senang karena kita punya nama terdaftar di sorga. Kita terdaftar di dalam buku kehidupan. Ingat, roh Allah ada 7. Ada roh hikmat, roh pengertian, roh ya banyak ditulis di dalam Alkitab. Rohnya itu yang memberikan pengertian kepada kita, memberikan keahlian kepada kita, banyak ditulis dalam Keluaran, di dalam Imamat, Bilangan, di dalam Yesaya 11 ayat 2. Di sana menjelaskan tentang siapa roh Allah itu. Ya, ingat saudara bahwa Allah itu Allah yang maha kuasa. Dia bisa membuat rohnya menjadi banyak. Jangankan 7, tetapi yang diprioritaskan itu ada 7 roh Allah yang diberikan kepada setiap hati manusia. Untuk ada roh takut akan Tuhan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan, ada roh hikmat dan pengertian. Ya, itu jelas ada di dalam kehidupan kita. Nah, kalau roh itu ada di dalam kehidupan kita, itu yang membebaskan kita. Sehingga firman Allah berkata, bersukacitalah senantiasa, mulutku penuh dengan pujian. Maka ketika kita datang memuji Tuhan, ketika kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang terlepas, tidak ada tuduhan. Bisa-bisa saya mau tanya sama saudara, kenapa saudara tidak bebas memuji Tuhan? Jangan-jangan ada dosa setahun. Ada yang kalau orang Rabi bilang Tony Lentu, yang digendong di belakang. Ya, ada beban berat atau kuk. Ya, di dalam Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, bagaimana saudara? Ketika kita diberikan kelegaan, aduh hore, kami sudah merdeka. Bangsa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekarang sudah 74 tahun, menjalani 75 tahun. Luar biasa, senang orang Indonesia. Tetapi bagaimana orang Indonesia senang dengan korupsi sekarang? Setengah mati pemerintah mau memerangi, tetapi ada juga pemerintah yang korupsi. Setengah mati polisi untuk menangani, tetapi ada polisi. Tetapi berbeda dengan kita. Berbeda. Loh, sama juga dengan di gereja. Haleluya. Dia ajar bersukacita, saya ajar kepada saudara bersukacita malam hari ini. Saya sendiri tidak bersukacita. Sekalipun saya bersukacita, memang saya punya muka ini muka 90. Ya, muka lonjong. Ya, dia bilang Pak Gembala sama saya, loh, kok bro ini mukanya lonjong? Ya, memang lonjong, tidak mudah. Haleluya. Jadi kita bersukacita. Hanya itu kuncinya. Bersukacitalah senantiasa. Maka malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan. Kalau ada sukacita, tidak ada yang mengikat saudara. Tidak ada yang menuduh saudara untuk bersukacita kepada Tuhan. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Ya, Pak Gembala saya yakin sekalipun sakit-sakit pinggangnya, ketika dia punya gairah semangat untuk bangkit memuji Tuhan, melompat-lompat, biar sementara kita duduk, kita akan lihat saudara luar biasa terjadi. Ya, saya bisa bangga berbicara situ karena saya masih kuat ya, baru 40 tahun umur saya, jadi masih kuat, sehat, haleluya. Tetapi mari kita bersukacita kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati, haleluya.